Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa? Atau pagi ini ada yang bangunnya kesiangan? Bangun kesiangan biasanya banyak sekali efeknya. Buru-buru ke kantor, kehabisan waktu, mungkin gak sempat buat masak, gak sempat ngurus anak. Semuanya jadi buyar, planning dari awal sampai akhir jadinya buyar. Tapi marilah untuk mengusir kekhawatiran itu, kita bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi ini Tuhan, untuk memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya. Tolong kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan tema jangan khawatir, bersukacitalah. Nah, kalau saya tadi bilang ada yang bangun kesiangan gak? Biasanya kan kalau bangun kesiangan itu benar-benar buat kita jadi over worried ya, karena semua hal jadi berantakan. Planning awal seperti apa, jadinya seperti apa, ya gak sempat masak, gak sempat ngurus anak, mungkin telat ke kantor. Bahkan itu bisa membuat kita menjadi khawatir yang berlebihan. Tapi ngomong-ngomong soal khawatir, apa sih yang menjadi kekhawatiran yang paling besar dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Hal apa yang biasanya membuat kita sangat khawatir dalam hidup? Penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena hal yang sepele dalam kehidupan kita, bisa juga karena sesuatu yang tidak terduga yang membuat kita menjadi panik dan gelisah. Kenyataannya, seseorang yang khawatir biasanya berada dalam keadaan yang takut, berada dalam keadaan yang sangat cemas, gelisah, tidak tenang, yang menimbulkan situasi yang bermasalah. Mengutip dari perkataan Dr. Edward Podolsky, seorang dosen yang menulis buku Stop Worrying and Get Well, mengatakan bahwa kekhawatiran di dalam seseorang akan memicu terjadinya banyak penyakit. Pilek, jantung, rematik, kelenjar gondok, migrain, MAH. Bahkan yang paling parah adalah dipanggil Tuhan. Kita sebenarnya tahu bahwa kekhawatiran itu tidak baik dan tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Bahwa firman Tuhan tidak pernah berhenti terus mengingatkan kita agar kita jangan khawatir, agar kita tidak khawatir. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita ini kosong, membiarkan pikiran dan kekhawatiran itu semakin besar dan selalu melingkupi hati dan pikiran kita. Tetapi penuhilah pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Dan hati kita di sini akan dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati dan pikiran kita melalui Roh Kudus yang telah dianugerahkan bagi kita. Oleh karena itu, sikap yang tepat yang harus kita lakukan ialah saat ini. Mulailah untuk menghentikan kekhawatiran kita. Dengan cara yang pertama, kita berdoa lebih rajin lagi. Kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, mulailah kita bersosialisasi dengan sesama kita, di lingkungan kita, sehingga pengaruh-pengaruh kekhawatiran itu dapat berkurang dengan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain.
Dan yang terakhir, bertindaklah dengan iman untuk mengusir pengaruh kekhawatiran itu dalam hati dan hidup kita. Jika kita konsisten melakukan 5 langkah ini, tahap demi tahap, maka pasti hidup kita ini akan terbebas dari kekhawatiran. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa jangan khawatir, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita dalam setiap aktivitas dan pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Firman-Mu begitu indah Tuhan, mengingatkan kami untuk tidak khawatir dengan hal apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam iman kami dan perbuatan kami dalam setiap hari. Mampukan kami Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu membimbing kami, sehingga kami boleh benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.